Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bob Jangkung di lembar misteri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Lelono, Kos Berhantu. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter Rama Atmaja ACR. Sebelum ceritanya lanjut, alangkah baiknya bantu support lembar misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga hitamkan loncengnya, karena tanpa support dari kalian, pastinya lembar misteri nggak akan berkembang, Bob. Nah, ini nggak kalah penting, Bob. Jangan lupa support juga Rama Atmaja HCR dengan cara follow akun Twitternya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita semua terhindar dari gangguan setan dan jin yang ada di sekitar kita. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Woi, kita simak ceritanya. Sela, gadis dengan tubuh agak berisi, berkulit hitam manis, dengan rambut hitam lurus. Ia gadis asal Ponorogo, Jawa Timur. Kesehariannya bisa dibilang sama dengan gadis seusianya. Sekolah, belajar, bermain, dan sebagainya. Di tahun 2015, Sela memutuskan berhenti sekolah untuk bekerja. Di tahun berikutnya, 2016, salah satu dari guru yang pernah mengajar Sela mengajaknya kembali untuk bersekolah, tapi di sekolahan berbeda dari sebelumnya. Sela mengiyakannya, dan besoknya ia langsung kembali bersekolah. Tak terasa, tahun mulai berganti. Setahun sudah Sela merasa lelah jika harus pulang pergi bersekolah dengan jarak yang terbilang lumayan jauh. Karena hal tersebut, saat Sela mulai menginjak ke kelas 3 SMK, ia memutuskan untuk tinggal di kos yang sudah disewa oleh pihak sekolah untuk dijadikan asrama putri. Selain masalah jarak tempuh, ada hal lain, yakni bertambahnya kegiatan yang harus ia jalani setelah naik ke kelas 3, yang tentunya sangat menguras waktu dan energi. Ternyata sudah ada 3 orang yang tinggal di situ, dan ada juga beberapa lainnya yang baru tinggal. Karena kos ini baru saja disewa, dan Sela sendiri merupakan satu-satunya murid kelas 3. Di kos itu tersedia 2 kamar. Kamar depan diisi oleh 5 orang termasuk Sela, sedangkan kamar belakang diisi oleh 4 orang. Bagian dapur juga ada, dan kamar mandi berada di dalam, bukan di luar kos seperti kebanyakan. Di kos itu masih ada 1 ruangan kosong yang berada di samping kamar, yang sering digunakan untuk menyimpan hasil panen dari si pemilik rumah. Hari pertama dan kedua di kos itu tampak biasa-biasa saja, tak ada yang aneh. Namun keanehan itu mulai muncul tepat di hari ketiga. Suasana desa saat itu tampak begitu sepi, ditambah dengan area persawahan. Ketika suruk mulai datang, suasananya seperti tengah malam. Habis dari mana, Tah? Tanya Sela ke Ita. Habis jenguk kakak keponakanku di rumah sakit umum. Dia melahirkan. Jawab Ita.
aku juga mau cerita. Lanjut Ita dengan raut wajah agak tegang dan ketakutan. Sela dan 3 orang sekamarnya berkumpul di ruang tamu, kecuali anak-anak yang ada di kamar belakang. Waktu itu, setelah aku keluar dari rumah sakit, aku melihat sosok tinggi besar dengan bola mata yang besar pula, taringnya runcing dan panjang, serta ada 2 tanduk di atas kepalanya. Makhluk itu mengikuti aku sampai pulang ke kosan. Jelas Ita, Yang benar kamu? tanya Via. Iya, itu dia jalan terus, di depan, timur, ke barat, sambil nengok-nengok ke arah sini. Jelas Ita lagi. Ita menceritakan hal itu dengan wajah memancarkan ketakutan. Entah ingin menakuti atau memang ia merasakan takut. Baginya sudah biasa melihat sosok yang tak kasat mata, karena Ita seorang indigo. Setelah asik bercerita dan mengobrol, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah dapur. Sontak mereka kaget dan rasa takut mulai menyelimuti mereka di bawah lampu remang 5 watt. Sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang. Mereka saling pandang dan mulai berdiri, diam saling tatap sambil sesekali melihat ke arah belakang tempat kamar mandi berada. Namun tak ada satupun dari mereka yang berani melangkah, hingga terpikirkan untuk ambil wudhu dari keran air yang berada di bagian teras rumah. Memang di setiap malam tak ada satupun dari mereka yang berani menginjakkan kaki ke kamar mandi, kecuali karena terpaksa, dan itu pun harus ada yang menemani. Apalagi dengan malam ini, saat mereka mulai dicekam merasa ketakutan. Sholat sudah mereka tunaikan, dan malam pun datang. Dengan segera, Sela mendekati Fibri. Fib, nanti tidurnya di sini aja ya, di kamar gerah banget. Ajak Sela ke murid kelas 1 itu untuk tidur di ruang tengah di depan televisi. Iya mbak, aku ambil selimut dulu sama bantal. Jawab Fibri tanda setuju. Setelah Fibri kembali membawa bantal, Sela langsung mematikan lampu di ruang tengah. Keduanya mulai mengambil posisi tiduran dan hendak menuju ke alam mimpi. Akan tetapi, Sela merasakan ada sesuatu. Ia merasa kalau ada yang menyentuh bagian ujung kakinya. Lalu ada yang mencolek selimut yang ia kenakan. Sela membuka mata dan melihat siapa yang telah menjahilinya. Aneh, tak ada siapapun di sana. Semua orang sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Sedangkan Fibri yang ada di samping Sela sudah tak menunjukkan tanda-tanda kalau ia masih terjaga. Sela mulai merasakan bulu di sekujur tubuhnya mulai naik, dan tak lama berasa ada tangan dingin dengan kuku panjang mulai mengusap-usap bagian atas kepalanya. Sela menutup erat kedua matanya. Ia sangat ketakutan. Ia memilih antara terlelap atau pingsan. Akan tetapi ada tangan lain yang mulai memegang tangannya. Sela kaget dan semakin ketakutan. Tanpa membuka mata, ia mulai mengangkat sedikit tubuhnya, sedikit berguling, dan mulai merangkak menuju kamar dengan mata yang sedikit disipitkan dan dengan posisi kepala menunduk, tak berani melihat ke segala arah. Sela terus merangkak menuju kamar, dan langsung terdengar suara teriakan dari teman-temannya. Aku mau tidur di kamar, takut di luar ada yang megang-megang selimut. Jelas Sela. Ih, Mas Sela bikin kaget aja deh. Kirain kuntilanak tadi. Jawab Dewi. Iya nih, Mas Sela.
Rambutnya panjang ke urai, terus merangkak. Ngeri tahu. Sambung Pipit. Ya udah Mbak, tidur di kamar aja. Fitri ajak tidur sekalian di sini aja Mbak. Kasihan di luar sendiri. Pinta Ita. Dengan rasa sedikit enggan bercampur was-was, Sela beranikan diri beranjak dari kamar mereka. Ia kembali ke tempat Fibri untuk membangunkannya. Ia terus berjalan menunduk, tak berani melihat sekeliling. Mulai tampak tubuh Fibri yang tengah terbaring. Dengan segera Sela membangunkannya. Fibri, bangun. Pindah ke kamar aja yuk. Jangan tidur di sini. Bukannya bangun, Fibri tampak sedikit marah. Gara-gara Sela mengganggu tidurnya. Melihat respon Fibri yang seperti itu, Sela beranjak pergi meninggalkannya menuju kamar. Ia merangsek naik ke atas ranjang, tidur di tengah antara Dewi sama Ita. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba suara pintu yang hendak dibuka namun tidak bisa karena terkunci. Awalnya suara itu dari arah belakang, di pintu menuju dapur. Astagfirullahaladzim, teriak Sela dan semua orang yang ada di kamar depan. Jantungnya berdegup kencang, sedangkan suara itu makin lama makin keras. Sela hanya bisa bersembunyi di balik selimut bersama Dewi. Walaupun selimut si Dewi tercium agak wow, akibat lama tidak dicuci. Namun Sela tak memikirkan hal itu. Yang penting baginya sekarang bisa sembunyi. Namun suara itu makin lama makin keras dan berpindah ke pintu depan. Hanya Ita sajalah yang mencoba memberanikan diri mengecek. Nggak ada siapa-siapa. Lagian udah aman kok. Kita tidur aja dah. Udah jam segini. Ujar Ita setelah mengecek asal suara. Gimana Mbak? Jadi ikut acara kemah nggak? Tanya Ita mengalihkan pembicaraan. Kayaknya enggak deh. Nggak boleh ikut akunya. Terus juga nih, uang tinggal 10.000 doang. Jawab Sela. Ya Mbak, ikut aja. Bujuk Ita dan yang lain. Sela berpegang teguh dengan pendiriannya. Ia lebih memilih gagal ikut acara kemah. Malam itu tak terjadi apapun sampai besok siang. Namun, malam hari setelah murid kelas 2 ikut acara tersebut, tinggal Sela sendiri di kos. Dan teror di malam selanjutnya mulai mengincarnya. Oke Bob, terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek dan share, serta hitamkan loncengnya. Karena subrek itu gratis Bob, dan sebagai penyemangat saya untuk menghadirkan cerita horor dan misteri lainnya. Akhir kata, Bob Jangkung pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.